Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naupal Ilham Fauzi DN, NPM 192191013 dari kelas 2A Pendidikan Jasmani Universitas Siliwangi. Nah, di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan mengenai workshop pembuatan RPP. Nah, di sini saya akan mencoba untuk satuan pendidikan SMP ya, yaitu pada kelas 7 semester 2 dalam mata pelajaran pendidikan jasmani dan olahraga. Nah, untuk alokasi waktunya yaitu 120 menit untuk satu kali pertemuan atau 3 jam pelajaran. Nah, RPP di sini terdapat dua ya, yaitu ada RPP lama dan juga RPP yang baru, yaitu yang sudah disederhanakan. Nah, saya di sini akan mencoba menjelaskan terlebih dahulu RPP yang sudah lama. Nah, terdapat kompetensi inti dalam RPP yang lama, yaitu ada menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kemudian yang kedua ada menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, yaitu dalam peduli ada toleransi dan juga gotong royong. Nah, kemudian ada santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan, sosial dan alam, dalam jangkauan, pergaulan, dan keberadaannya. Nah, kemudian yang ketiga ada memahami pengetahuan, yaitu ada faktual, konseptual, dan prosedural. Berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak nyata. Nah, kemudian yang keempat yaitu mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret, yaitu penggunaan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Kemudian ada ranah abstrak, yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dasar. Sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Nah, kemudian ada kompetensi dasar dalam pendidikan jasmani kelas 7 semester 2. Yaitu yang pertama ada memahami konsep gerak spesifik dalam berbagai permainan bola besar, sederhana dan atau tradisional. Kemudian ada mempraktekkan gerak spesifik dalam berbagai permainan bola besar, sederhana dan atau tradisional. Nah, di sini saya menggunakan atau melakukannya dengan bola besar ya, yaitu cabang olahraga sepak bola. Nah, kemudian terdapat tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu dengan cara belajar berkelompok, siswa dapat mengidentifikasi berbagai gerak spesifik, menendang, menahan, menggiring, menyundul, dan melempar bola permainan sepak bola ya dengan benar. Yang kedua adalah setelah mengkaji berbagai sumber pelajaran, siswa dapat menjelaskan gerak spesifik menendang, menahan, menggiring, menyundul, dan melempar bola permainan sepak bola dengan benar. Kemudian yang selanjutnya ada setelah mengamati tayangan video, siswa dapat menjelaskan cara melakukan gerakan menendang, menahan,
menggiring bola, kemudian melempar dengan benar. Nah, selanjutnya yaitu setelah menganalisis gerakan permainan sepak bola, siswa dapat melakukan gerak spesifik, menendang, menahan, menyentuh, dan melempar, kemudian menggiring bola permainan sepak bola dengan benar. Nah, kemudian yang terakhir yaitu ada setelah berlatih berbagai gerakan spesifik permainan sepak bola, siswa dapat menggunakan gerak spesifik menendang, menahan, menyentuh, melempar, dan menggiring bola dalam bentuk permainan sepak bola yang dimodifikasi dengan benar. Nah, fokus dari tujuan pembelajaran tersebut yaitu fokusnya tertuju kepada kerjasama tim, kemudian disiplin. Nah, setelah itu ada materi pembelajaran, yaitu bertemakan permainan sepak bola atau bola besar, permainan bola besar. Nah, untuk materi pembelajaran reguler, yaitu terdapat konsep menendang atau mengumpan bola. Di dalamnya terdapat poin-poin, yaitu ada menendang dengan kaki bagian dalam, menendang dengan punggung kaki, kemudian menendang dengan punggung kaki bagian dalam, kemudian ada menendang dengan punggung kaki bagian luar. Nah, kemudian yang kedua ada konsep menghentikan bola. Di dalamnya terdapat menghentikan bola dengan kaki bagian dalam. Kemudian yang ketiga ada konsep menggiring bola. Dalam menggiring bola yaitu bisa menggunakan kaki bagian dalam, kemudian menggiring bola dengan kaki bagian luar. Kemudian yang keempat ada konsep menendang bola. Nah, dalam menendang bola ini kita bisa menggunakan dengan kaki bagian dalam, luar, punggung kaki, ya seperti itu. Nah, kemudian yang kelima yaitu ada konsep bermain dengan peraturan yang dimodifikasi. Nah, bermainnya itu dengan menggunakan lapangan dengan waktu dan jumlah pemain yang dimodifikasi, yaitu bisa lapangannya diperkecil, kemudian waktunya dipersingkat, dan juga jumlah pemainnya lebih sedikit gitu. Nah, kemudian materi yang selanjutnya adalah yaitu materi pembelajaran pengayaan. Nah, materi pembelajaran pengayaan ini diberikan kepada siswa yang sudah memiliki kompetensi di atas nilai 80, diberikan penguatan materi yang lebih tinggi dengan menambah pengetahuan atau gerakan dengan intensitas dan volume latihan yang lebih banyak. Materi pengayaan dikembangkan dari materi pembelajaran reguler dengan meningkatkan faktor kesulitan dan peraturan serta strategi permainan sepak bola sesungguhnya. Kemudian terdapat materi pembelajaran remedial. Nah, dalam pembelajaran remedial ini yaitu diberikan kepada siswa yang belum menguasai seluruh atau sebagai materi atau kompetensi yang dipelajari kurang dari nilai 75 atau biasa kita sebut KKM ya. Nah, kalau di bawah KKM itu bisa di remedial atau bisa diulangi lagi. Nah, kemudian
Terdapat metode pembelajaran, yaitu dengan pendekatannya yaitu menggunakan scientific. Kemudian modelnya itu ada pembelajaran berbasis masalah atau problem basis learning. Kemudian terdapat metodenya itu yang berbentuk demonstrasi dan penugasan. Nah, kemudian terdapat media dan bahan. Untuk medianya yaitu ada gambar gerakan spesifik permainan sepak bola, kemudian ada video pembelajaran gerakan spesifik permainan sepak bola, kemudian ada model siswa atau guru yang memperagakan gerakan spesifik permainan sepak bola. Kemudian terdapat alat dan bahan. Untuk permainan sepak bola yaitu terdapat lapangan olahraga atau halaman sekolah. Kemudian ada bola sepaknya. Kemudian ada bendera, corong, audiovisual, flashdisk atau USB. Kemudian ada peluit dan juga stopwatch. Nah, kemudian masuk ke dalam kegiatan pembelajaran, yaitu pada pertemuan pertama. Yang pertama ada kegiatan pendahuluan, yaitu kita dari 120 menit itu kita sisipkan 10 menit untuk kegiatan pendahuluan yang dapat dilakukan oleh guru. Di antaranya yaitu siswa dibariskan dan mengucapkan salam atau selamat pagi kepada siswa. Kemudian sebelum melakukan pembelajaran, seluruh siswa dan guru berdoa bersama-sama. Nah, kemudian ada melakukan kegiatan pembiasaan yang di dalamnya terdapat melaksanakan gelasih, menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian membaca Al-Quran, dan juga melaksanakan literasi. Kemudian guru memastikan bahwa semua siswa dalam keadaan sehat dan yang memiliki penyakit kronis harus diperlakukan secara khusus. Kemudian guru menanyakan kondisi kesehatan siswa secara umum. Kemudian guru melakukan apresiasi berupa penyampaian tujuan pembelajaran dan pendekatan belajar yang akan digunakan kepada siswa dengan cara yang menyenangkan sehingga siswa terdorong untuk ikut pembelajaran dengan semangat. Kemudian melakukan pemanasan yang dipimpin oleh guru atau oleh salah satu seorang siswa yang dianggap mampu untuk melakukan pemanasannya. Nah, itu untuk kegiatan pendahuluan. Kemudian ada kegiatan inti. Nah, dalam kegiatan inti itu yaitu dari 120 menit kita memerlukan kegiatan inti itu yaitu 100 menit. Nah, kegiatan inti yang dilakukan yaitu pembelajaran berbasis masalah. Tahap 1 yaitu orientasi terhadap masalah. Yang pertama, guru mengajukan masalah nyata kepada siswa, yaitu dengan memberikan masalah bagaimana konsep gerak spesifik permainan sepak bola, yaitu diantaranya ada menendang, menghentikan, dan menggiring bola dengan berbagai bagian kaki, menyundul bola, melempar bola ke dalam dan menjaga gawang. Dilakukan dengan baik dan benar. Kemudian siswa harus merumuskan masalahnya. Nah, kemudian terdapat tahap kedua, yaitu organisasi belajar. Nah,
dalam organisasi belajar, yaitu guru memfasilitasi siswa untuk memahami masalah nyata yang telah disajikan, yaitu mengidentifikasi apa yang mereka ketahui, apa yang perlu mereka ketahui, dan apa yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, kemudian yaitu siswa berbagi peran atau tugas untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan menyimak informasi dari melihat, membaca, dan meragaan tentang gerak spesifik permainan sepak bola. Nah, kemudian ada tahap ketiga. Tahap ketiga yaitu penyelidikan individual maupun kelompok. Nah, dalam penyelidikan individual maupun kelompok, yaitu guru membimbing siswa melakukan pengumpulan data atau informasi melalui berbagai macam cara untuk menemukan berbagai alternatif penyelesaian masalahnya. Nah, kemudian siswa mengumpulkan data informasi untuk menemukan jawaban atas pertanyaan masalah tersebut. Nah, kemudian eksplorasi gerak secara individu, berpasangan atau kelompok dengan menunjukkan sikap kerjasama dan disiplin, sehingga ditemukan gerak yang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan setiap siswa. Nah, diantaranya yaitu terdapat aktivitas pembelajaran prinsip dasar menendang bola dengan kaki bagian dalam. Kemudian aktivitas pembelajaran menendang dengan menggunakan punggung kaki. Kemudian ada aktivitas pembelajaran gerak spesifik menendang dengan punggung kaki bagian dalam. Kemudian ada aktivitas pembelajaran menendang dengan menggunakan punggung kaki bagian luar. Kemudian terdapat aktivitas pembelajaran gerak spesifik menghentikan bola yang bergulir di tanah dengan kaki bagian dalam. Kemudian ada aktivitas pembelajaran gerak spesifik permainan sepak bola melalui permainan dengan peraturan yang dimodifikasi. Nah, kemudian ada aktivitas pembelajaran gerak spesifik permainan sepak bola melalui berbagai bentuk latihan, yang di dalamnya ada latihan teknik dasar menendang dan menghentikan bola. Kemudian ada teknik dasar menghentikan bola. Nah, kemudian yaitu ada tahap keempat, yaitu pengembangan dan penyajian hasil penyelesaian masalah. Yaitu gerakan spesifik menendang bola dengan kaki bagian dalam, yaitu diawali dengan sikap awalan, sikap pelaksanaan, dan juga sikap akhir. Kemudian gerak spesifik menendang bola dengan kaki bagian luar, yaitu ada sikap awalan, sikap pelaksanaan, dan juga sikap akhir juga. Nah, kemudian terdapat tahap kelima, yaitu analisis dan evaluasi proses penyelesaian masalah. Nah, guru memfasilitasi siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap proses penyelesaian masalah yang dilakukan. Kemudian siswa melakukan refleksi atau evaluasi terhadap proses penyelesaian masalah yang dilakukan. Dan yang ketiga yaitu siswa mendapatkan umpan balik dari diri sendiri, teman dalam kelompok, dan guru. Kemudian yang terakhir yaitu ada kegiatan penutupan yang dilakukan 10 menit terakhir, yaitu dalam kegiatan penutupan yang di dalamnya melakukan evaluasi terhadap proses aktivitas berkenaan dengan materi aktivitas yang telah diberikan.
Kemudian memberikan penghargaan kepada siswa yang mampu melakukan aktivitas gerak dengan baik dan memberikan tugas remedial kepada siswa yang belum mampu melakukan aktivitas gerak dengan baik. Kemudian ada melakukan tanya jawab dengan siswa yang berkenaan dengan materi pembelajaran yang telah diberikan. Kemudian ada melakukan pelemasan yang dipimpin oleh guru atau oleh salah seorang siswa yang sudah mahir dalam melakukan pelemasan tersebut. Kemudian memberikan tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh siswa dan dikerjakan di rumah, atau biasa yang kita sering sebut yaitu PR, pekerjaan rumah. Nah, kemudian setelah melakukan aktivitas pembelajaran, seluruh siswa dan guru berdoa dan bersalaman. Nah, selanjutnya yaitu saya akan memaparkan mengenai RPP daring, yaitu atau rencana pelaksanaan pembelajaran daring yang telah dipersingkat atau disederhanakan. Nah, saya ambil contoh dari sekolah SMP ya, kelas 7 semester 2 dalam pendidikan jasmani dan olahraga. Untuk materi pokoknya yaitu permainan sepak bola atau permainan bola besar. Alokasi waktunya yaitu masih sama 120 menit ya. Nah, dalam RPP daring ini terdapat tujuan pembelajaran yaitu setelah menelaah materi dan melihat video pembelajaran mengenai teknik dasar dalam permainan sepak bola yang dikirim guru melalui grup Telegram, WhatsApp, atau Google Classroom, peserta didik dapat melakukan aspek pengetahuan yang di dalamnya yaitu menyebutkan konsep keterampilan teknik dasar permainan sepak bola dengan benar. Kemudian ada menjelaskan prosedur menendang bola dengan kaki bagian dalam yang benar. Kemudian ada menjelaskan prosedur menendang bola dengan kaki bagian luar dengan benar. Kemudian menendang bola dengan menggunakan punggung kaki dengan benar. Kemudian terdapat menahan bola dengan kaki bagian dalam dengan benar. Kemudian menahan bola dengan punggung kaki dengan benar. Nah, kemudian ada aspek keterampilan. Melakukan gerakan teknik dasar menendang bola dengan kaki bagian dalam dengan baik dan benar. Kemudian melakukan gerakan teknik dasar menendang bola dengan kaki bagian dengan luar. Kemudian melakukan gerakan teknik dasar menendang bola dengan punggung kaki. Kemudian melakukan gerakan teknik dasar menghentikan bola dengan bagian kaki dengan punggung kaki. Kemudian terdapat langkah-langkah pembelajaran. Terdapat kegiatan pendahuluan yaitu 15 menit awal. Yang di dalamnya melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran. Dipandu melalui grup WhatsApp dan melakukan absensi yang dikirim melalui grup WhatsApp mata pelajaran itu tersebut. Nah, kemudian melalui grup yang dibuat, guru menyampaikan tujuan pembelajaran serta memberikan motivasi tentang apa yang dapat diperoleh. Kemudian melalui grup yang telah ada atau yang telah dibuat, guru menjelaskan hal-hal yang akan dipelajari, kompetensi atau tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Nah, kemudian terdapat kegiatan inti yaitu 90 menit. Yang di dalamnya terdapat kegiatan literasi, kemudian critical
thinking, kemudian collaboration, kemudian komunikasi yaitu dan juga kreativitas. Nah, kemudian ada kegiatan penutup yaitu 15 menit. Dalam kegiatan penutup yaitu terdapat peserta didik mengerjakan tugas akhir yang berhubungan dengan materi pembelajaran yang telah disampaikan oleh guru tersebut. Kemudian guru membuat rangkuman atau simpulan pelajaran tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan melalui grup yang telah tersedia. Nah, kemudian terdapat penilaian hasil pembelajaran. Yang pertama ada penilaian pengetahuan berupa soal tulis dan hasilnya dikirim ke grup yang sudah ada, yaitu tiap mata pelajarannya. Kemudian ada penilaian keterampilan. Nah, membuat video gerakan teknik dalam permainan sepak bola, menendang dan menghentikan bola, dan hasilnya dikirim ke grup yang sudah ada atau ke grup yang sudah dibuat dalam mata pelajaran tersebut. Nah, mungkin segitu saja dalam penyusunan RPP atau workshop pembuatan RPP dengan RPP yang lama dan juga RPP yang baru. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.